Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel serba-serbi Microsoft Office dan SPSS. Di video pembelajaran kali ini kita masuk ke video kedua, desain penelitian deskriptif komparatif, gitu ya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menguji normalitas data. Bersama saya Saiful Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke video kedua dari penelitian desain penelitian kuantitatif, desain deskriptif komparatif, gitu ya. Seperti yang pernah saya jelaskan, uji normalitas data ini merupakan uji prasyarat yang harus dipenuhi ketika kita akan menggunakan statistik parametrik. Jadi kalau kita mau melakukan analisis statistik dengan statistik parametrik, salah satu yang harus dipenuhi itu adalah bahwa data yang akan kita analisa itu harus berdistribusi normal, gitu. Tapi untuk uji normalitas tergantung datanya dan tergantung jenis penelitiannya. Nah, kalau penelitiannya itu independent sampel, nah yang diuji normalitasnya itu adalah variabelnya, gitu. Sementara kalau paired sampel, sampel yang berpasangan, itu yang diuji itu adalah selisihnya, gitu, selisih di antara kedua itu. Dan kalau umumnya korelasi, terutama regresi, itu yang diuji itu adalah bukan variabelnya tapi residualnya, gitu ya. Jadi jangan lupakan itu. Mari kita langsung menuju file Excel yang akan kita uji normalitas datanya ya. Kita buka file Excelnya. Ini file Excelnya ya, seperti Anda lihat, itu ada satu variabel ya, variabel motivasi, dan yang kedua variabel ekskul ini sebagai variabel kategori. Ya, dua untuk yang mengikuti, dua untuk yang tidak mengikuti ekskul, satu untuk yang mengikuti ekskul. Sehingga nanti yang Anda kopikan ini ke SPSS ya. Judul skripsinya masih sama ini ya, tentang, jadi kita akan membandingkan perbedaan motivasi belajar antara siswa yang mengikuti ekskul keagamaan dengan yang tidak, gitu ya. Di sini ada sekitar berapa ini ya, 35 siswa yang tidak mengikuti ekskul, dan sisanya dari 60 berarti 25 siswa yang mengikuti ekskul. Oke, sekarang kita ke variabel ke SPSS-nya, kita buat dulu variabelnya ya. Oke, kita buka file SPSS-nya. Nah, baik, ini variabel SPSS-nya ada dua variabel di sini di SPSS. Jadi ini di window data editor ya. Kita buat dua variabel. Pertama variabel motivasi, itu skala pengukurannya scale. Untuk variabel ekskul, skala pengukurannya nominal, dan ini variabel kategori ya. Lalu di value-nya untuk variabel ekskul, kita buat kategorisasi, satu untuk yang mengikuti ekskul, dua untuk yang tidak mengikuti ekskul. Oke, kalau sudah oke. Nah, kalau sudah seperti ini, baru data yang tadi di Excel itu bisa kita kopikan ke window data editor di SPSS di data view ya, ini ya. Nah, kalau sudah dikopikan nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini ya. Ini datanya. Nah, supaya ini muncul labelnya, value labelnya, kita buka di view, lalu kita checklist value label. Nah, sehingga akan terlihat seperti ini ya. Kita perlebar. Nah, ini yang tidak mengikuti ekskul, yang di bawah ada 35 kasus, dan 25 kasus sisanya itu yang mengikuti ekskul. Nah, sekarang kita akan melakukan uji normalitas terhadap data ini ya. Nah, yang diuji adalah variabel motivasinya ya. Untuk uji normalitas, kita langsung masuk ke menu Analyze, gitu ya. Lalu Descriptive Statistik, lalu menu Explore. Nah, untuk variabel motivasi kita masukkan ke Dependent List. Untuk variabel ekskul kita masukkan ke Factor List. Nah, yang harus diperhatikan itu di sini, di menu Plot. Itu pastikan Normality Plot with Test itu di checklist ya. Jadi
ini harus dipastikan di checklist. Kalau sudah, klik continue. Lalu oke. Nah, kita lihat outputnya seperti apa. Oke, kita perbesar dulu. Nah, ini outputnya Anda lihat, kita langsung menuju ke test of normality ya. Kalau ini kan tampilan output ini hanya menunjukkan bahwa untuk variabel motivasi itu ada 25 kasus atau siswa yang mengikuti ekskul dan 35 kasus atau siswa yang mengikuti tidak mengikuti ekskul. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini kan deskriptifnya ya. Dari sisi variannya itu untuk yang motivasi siswa yang mengikuti ekskul itu 48, sebenarnya yang tidak mengikuti ekskul itu 91. Jadi kalau lihat di sini motivasi siswa yang tidak mengikuti ekskul itu lebih bervariasi gitu ya, lebih homogen gitu ya. Lebih heterogen ya, datanya tidak homogen. Oke, nah kita untuk test of normality Anda lihat ini aja. Nah, yang ini ya, tabel ini. Nah, di tabel ini ada dua uji, yaitu Kolmogorov-Smirnov atau yang sudah dikoreksi dengan nilai Lilliput dan Shapiro-Wilks. Sekali lagi, kita harus ngambil yang mana itu tergantung jumlah datanya. Kalau jumlah datanya di atas 50, ada yang mengatakan di atas 30, ya kita pakai Kolmogorov-Smirnov. Tapi kalau di bawah 30 atau di bawah 50 ya, paling tidak lah di bawah 50-an datanya itu pakai Shapiro-Wilks. Nah, apa yang harus kita lihat? Kita lihat nilai signifikasinya. Ya, kita lihat nilai signifikasinya. Nah, kalau lihat dari sini yang mengikuti ekskul itu karena datanya lebih dari 50 ya, berarti kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, yang mengikuti ekskul Anda lihat nilai signifikasinya 0,03. Sementara yang tidak mengikuti ekskul itu 0,71. Berarti kriterianya kalau nilai signifikasi ini lebih besar daripada 0,05 ya, maka datanya normal. Kalau tidak, maka datanya asumsi normalitas tidak terpenuhi. Nah, kalau kita lihat untuk yang mengikuti ekskul itu lebih kecil kan daripada 0,05, berarti ini datanya tidak normal. Sementara untuk yang tidak mengikuti ekskul itu lebih besar daripada 0,05, sehingga ini datanya normal. Asumsi normalitas untuk yang ini. Tapi karena ada yang tidak normal datanya, sehingga nanti secara umum asumsi normalitas data tidak bisa terpenuhi gitu ya. Sehingga untuk uji bedanya nanti kita akan menggunakan statistik non parametrik, yaitu uji Mann-Whitney gitu ya. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil test of normality, salah satu data berdistribusi tidak normal, sehingga asumsi normalitas data untuk analisis statistik parametrik tidak bisa dipenuhi, sehingga kita untuk uji bedanya menggunakan statistik non parametrik. Nah, kalau di sini datanya tidak normal, berarti kita tidak perlu melakukan uji homogenitas gitu ya. Jadi tidak perlu dilakukan uji homogenitas karena datanya tidak normal gitu ya. Tapi nanti di video ketiga saya akan menjelaskan tentang uji homogenitas gitu ya. Anggapannya asumsi normalitas terpenuhi. Saya kira itu saja untuk video kedua kali ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.